Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan akan menyapa kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis. Hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat 21. Mari saudara-saudara sekalian persiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita semua. Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat 21, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, 3 bulan lebih sudah kita tidak beribadah di gereja ini, dan kita masih tetap setia beribadah secara live streaming di rumah, karena memang kita harus mengikuti arahan daripada pemerintah kita. Dan kiranya saudara-saudaraku tidak mengurangi rasa sukacita kita. Biarlah kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa menguasai kita, dan kita sama-sama berdoa kiranya apa yang sedang kita alami ini cepat berlalu dari hadapan kita. Kemarin pada sermon hari Jumat Parhalado berusaha untuk memikirkan atau mencoba membahas kira-kira bagaimana kelanjutan daripada peribadahan di gereja ini, kapan kira-kira kita mulai. Tapi sermon memutuskan biarlah kita tunggu dulu kapan kira-kira pemerintah kota Makassar ini membuat lampu hijau dan memberikan izin untuk beribadah. Karena itu mari sama-sama kita tetap berdoa dan kita tetap semangat, saudaraku. Sangat menarik sekali ketika Presiden kita Jokowi mendapat informasi melalui Ketua Gugus tentang penyebaran COVID-19 semakin merebak di beberapa provinsi, secara khusus di kota Surabaya. Maka Presiden merasa penting untuk turun langsung ke sana, dan ketika sampai di Jawa Timur, maka Presiden Jokowi memimpin rapat di jajaran Pemprov Jawa Timur, dan di dalam arahannya itu Presiden mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ada sekarang di tengah-tengah kita, dan itu memang cukup berbahaya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Presiden Jokowi dalam arahannya mengatakan, sembari kita membentengi diri kita dalam menghadapi COVID-19 ini, ada yang bisa kita lakukan, yaitu membangun satu keluarga yang sehat dan kuat dengan mengikuti protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak, dan sekaligus bersinergi dengan pusat. Arahan daripada gugus depan yang merupakan perwakilan dari pusat. Saudaraku, kira-kira demikian juga yang boleh kita perhatikan di dalam perikop khotbah kita hari ini. Rasul Paulus yang pada posisinya berada di penjara Roma mendengar situasi yang terjadi di jemaat Kolose. Ada para bidat-bidat yang sedang menebar ajaran-ajaran sesat. Ini sangat membahayakan bagi kebersamaan di tengah-tengah jemaat Kolose. Karena itu
Rasul Paulus yang mendengarkan informasi itu melalui Epapras, dia tidak bisa pergi ke Kolose karena dia sedang dipenjara dan menunggu naik banding kepada Kaisar. Maka dia mengutus Eutikus untuk membawa suratnya kepada jemaat Kolose, dan di dalam suratnya itu Rasul Paulus membuat arahan-arahan atau ajaran yang seharusnya melakukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi ajaran sesat itu. Tapi sembari menghadapi ajaran sesat itu, Rasul Paulus mengatakan ada sesuatu yang bisa kita lakukan, yaitu membangun keluarga bahagia di tengah-tengah rumah tangga masing-masing. Dan itu bisa dilakukan apabila masing-masing orang bisa memelihara apa yang disebut dengan hartop, harmoni rumah tangga orang percaya, yang di dalamnya masing-masing berperan sesuai dengan fungsinya. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila setiap orang di tengah-tengah keluarga itu menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dalam menjelaskan ketaatan kepada Tuhan itu, Rasul Paulus membuat satu formulasi sebagaimana yang ada di dalam Kolose 3 ayat 15 hingga ayat 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Dan itu disempurnakan Rasul Paulus di dalam ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, itulah yang memampukan setiap orang untuk melakukan 4 ajaran Paulus yang disampaikan kepada jemaat Kolose. Yang pertama, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudaraku, kenapa seorang istri harus tunduk kepada suami? Di zamannya Paulus melayani, yang namanya suami punya otoritas atau punya kekuasaan yang sangat tinggi. Tentulah siapapun yang ada di tengah-tengah keluarga itu pasti tunduk kepada sang suami, istri, anak, budak, siapapun yang ada di situ. Tetapi yang Paulus inginkan adalah siapapun yang dimaksudkan di sini istri, haruslah dia tunduk kepada suaminya dari hatinya yang tulus. Dia mengadopsi istilah yang ada di dalam kemiliteran. Kalau dikatakan tunduk, artinya ada kesediaan untuk berada di bawah otoritas seseorang, dan itu merupakan pilihan. Saudaraku, tunduk di hadapan suami itu harus merupakan pilihan daripada istri itu. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 24, Rasul Paulus menjelaskan bahwa seorang istri itu harus tunduk kepada suami karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala di tengah-tengah jemaat. Kepala memimpin seluruh anggota tubuh ini. Saudaraku, seorang wanita pernah melakukan penelitian kenapa seorang istri harus tunduk kepada suami. Paling tidak dia mengajukan 3 hal. Yang pertama, karena suami mempunyai harapan atau keinginan atau kebutuhan yang pertama dan utama, penghormatan daripada sang istri. Saudaraku, ternyata banyak keluarga yang menjadi putus, hancur atau berantakan karena seorang istri itu tidak menunjukkan penghormatan kepada suaminya. Mungkin alasannya
karena dia merasa lebih cerdas atau merasa lebih bijaksana atau mungkin merasa lebih mapan. Sementara suami itu merasa dirinya sangat berbahagia. Dia merasakan cinta kasih istrinya itu kepadanya sangat besar ketika istrinya bisa menunjukkan sikap hormat kepada atau tunduk kepada suaminya. Terlepas daripada seberapa besar perhatian yang diberikan oleh istri kepada suami, namun tanpa memberikan respek yang begitu tinggi kepada suami, maka sia-sialah semua perhatian yang diberikan sang istri kepada suami. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut penelitiannya, seorang istri harus tunduk kepada suami karena memang di tengah-tengah keluarga tidak mungkin ada dua pemimpin. Rumah tangga atau keluarga itu diibaratkan seperti sebuah kapal. Tidak mungkin satu kapal punya dua nahkoda. Suamilah yang menjadi nahkoda utama di dalam kapal itu atau yang menjadi kapten, dan istri menjadi pendampingnya. Kapten yang baik akan membuang ruang yang sangat lebar untuk melakukan diskusi. Tetapi ketika itu tidak dilakukan oleh sang kapten dan keputusan telah diambil, maka sang istri harus mengikuti keputusan itu, kecuali melanggar aturan atau norma agama. Yang ketiga adalah seorang istri harus tetap tunduk dan menghormati suaminya sekalipun suaminya itu berkelakuan kurang wajar, berperilaku buruk. Kenapa? Karena menurut dia, seorang suami akan menafsirkan rasa hormat dan tunduk seorang istri kepada suami itu sebagai wujud nyata cinta kasih yang besar, dan itu merupakan peluang bagi seorang suami berubah dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih istri-istri yang setia, apabila mungkin ibu-ibu sekalian menemukan bahwa suami mempunyai perilaku yang buruk, sudah dinasihati supaya jangan kembali atau pulang ke rumah larut malam, tapi justru pulangnya subuh. Atau mungkin sudah diminta untuk menjaga yang namanya minuman dan makanan supaya bisa diatasi yang namanya asam lambung dan asam urat, tapi tidak juga dilakukan. Firman Tuhan mau mengingatkan, tetaplah tunduk dan hormat kepada suamimu, karena hormat dan tundukmu kepada suami menjadi peluang baginya untuk berubah dari perilaku buruk menjadi perilaku yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Tunduklah, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Pernah seorang suami yang sangat mencintai dan ingin membahagiakan istrinya bertanya kepada sahabat karibnya seorang wanita, apa yang seharusnya dilakukan supaya bisa membahagiakan istrinya. Kemudian sahabat karibnya itu menjelaskan kepada dia bahwa ternyata ada 1001 hal tentang wanita, dan dia minta dijelaskan. Kemudian sahabatnya menjelaskan yang dimaksud dengan 1001 hal tentang wanita, ada 1000 hal yang harus diketahui oleh seorang pria untuk membahagiakan seorang istri atau wanita. Tetapi ada satu hal yang bisa mengatasi 1000 hal tersebut. Ke-1000 hal itu adalah yang pertama, ini dijelaskan sahabatnya, seorang istri ingin menjadi wanita yang terakhir dalam kehidupan suaminya. Yang kedua, seorang istri selalu ingin dipuji masakannya sekalipun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang ketiga, seorang suami, seorang istri tidak ingin mendengarkan suaminya mengatakan,
ada seorang perempuan cantik lain selain istrinya. Yang keempat, seorang istri mengatakan bahwa uang suami adalah uang istri, sementara uang istri adalah uang dia sendiri. Yang kelima, kalau suami biasanya menyimpan uang di dompet atau di brankas, tapi istri bisa menyimpan uang di banyak tempat sehingga sering lupa di mana dia meletakkannya. Yang keenam, dimanapun suami menyimpan uang, istri pasti bisa menemukannya. Yang ketujuh, ketika disebutkan yang ketujuh, sang suami mengatakan, cukup, saya terlalu repot, apalagi sampai 1000 nanti, saya mau yang satu saja. Oke, kalau kau mau yang satu, ingat, istri memiliki kebutuhan utama, yaitu dicintai atau disayangi tanpa syarat. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang istri selain menerima kasih sayang daripada suaminya. Setelah mendengar itu, maka dia pergi menemui suaminya, istrinya, untuk melakukan apa yang terbaik bagi istrinya. Bukankah itu sebenarnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus? Dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan di situ, hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bukankah Kristus telah mempersembahkan segalanya? Apapun dia persembahkan demi kebahagiaan jemaat. Itulah yang seharusnya dilakukan suami, mengasihi istri tanpa syarat. Kemudian saudaraku, dikatakan juga janganlah berlaku kasar terhadap dia. Berlaku kasar terhadap dia di sini menyangkut dua hal, apa yang dilakukan dan apa melalui perkataan. Mungkin seorang suami yang punya perilaku buruk akan berlaku hanya sekedar menampar kecil, tapi akhirnya bisa berubah menjadi KDRT. Tetapi ada juga, saudaraku, mungkin suami yang juga berkelakuan buruk, memperhatikan bahwa istrinya sudah semakin tua, ada keriput, kemudian ada usaha untuk melirik wanita lain, dan bahkan ada keinginan untuk berpaling kepada wanita lain. Hai suami-suami, hati-hati. Apabila perasaan itu ada, ingat, Kejadian 2 ayat 22 jelas mencatat di sana. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Matius 19 ayat 6 jelas dikatakan di sana, demikianlah mereka menjadi satu. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Firman Tuhan yang diterima oleh pasangan suami istri di gereja bukan berlaku pada waktu itu saja, tetapi itu berlaku untuk selamanya. Karena itu kalau kau, hai suami-suami, melihat istrimu sudah semakin tua karena usia atau karena ada kelihatan keriput di wajahnya, itu bukan salah istrimu. Kau kasih vitamin C, kau kasih vitamin E, mungkin istrimu akan semakin menarik. Atau mungkin sebelum menikah istrimu bentuknya segitiga, setelah menikah sudah tidak ada bentuknya lagi. Itu bukan kesalahan dia. Kasih uang, suruh senam aerobik, itu menjadi jalan keluarnya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang bisa terjadi yang menyebabkan keretakan, kehancuran di tengah-tengah keluarga apabila seseorang suami itu bisa berlaku kasar terhadap istrinya. Dan juga melalui perkataan. Seorang suami pernah juga berkata kepada istrinya, sayang, dan ini memang menjadi hal yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan bagi orang Batak ini tidak terjadi, tapi di Banten ini sering terjadi. Kalau di Banten,
tambah satu ruko, istri juga tambah satu. Naik jabatan, istri juga bisa naik, bisa tambah. Kemudian ketika istrinya bertanya kepada dia, "Pak, kalau dulu waktu pacaran Papa sering kasih hadiah, kenapa sekarang sih tidak pernah lagi?" Kemudian suaminya mengatakan, "Apa pernah Mama lihat seorang nelayan ketika sudah menangkap ikannya memberikan umpan?" Saudaraku, betapa sakitnya kalimat itu di telinga sang istri. Ternyata yang selama ini apa yang dilakukan itu hanya merupakan umpan, hanya untuk menarik perhatian. Dan suatu saat sang suami juga pernah berkata kepada istri, karena mungkin ada keberhasilan yang dia miliki, kemudian dia bilang kepada istrinya, "Sayang, aku ada satu permintaan." "Apa itu?" "Setuju nggak kira-kira kalau aku menikah lagi?" Sebetulnya mendengarkan kata-kata itu seperti petir di siang bolong buat sang istri. Tetapi sebagai istri yang bijaksana, sang istri mengatakan kepada suami, "Oh, itu bisa saja, asalkan dengan satu syarat." "Apa syaratnya, Mama?" "Ya, asalkan kau mau belajar bahasa Inggris." "Iya, belajar bahasa Inggris apa?" "Contoh, kalau satu mobil, car. Kalau dua mobil, menjadi two cars." "Oh, itu gampang, hanya tinggal nambahkan S saja." "Ya, tapi itu juga berlaku untuk Papa." "Maksudnya apa?" "Ya, kalau satu istri itu namanya mampu. Tetapi kalau dua istri tambahkan S jadi apa itu?" Suaminya tidak dapat lagi meneruskan permohonan, dia langsung meninggalkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu mau mengingatkan kita, istri kita itu yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, itulah untuk teman kita selama kita di dunia ini. Itulah perjanjian kita yang kita terima di tengah-tengah gereja. Karena itu jangan pernah ada pikiran yang lain-lain di dalam hati setiap orang atau suami. Seorang suami harus merubah mindsetnya. Gaya boleh ABG, tetapi keleguan jangan coba. Seorang suami harus mempunyai mindset untuk menuju satu destiny yang disebut dengan SCC, Senior Citizen Club, punguan lansia, yang merupakan suatu wadah yang penuh sukacita sebelum kita sampai di alam baka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga merupakan ajaran Rasul Paulus di sini adalah, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Taat di sini menurut Paulus menyangkut mendengar dan mematuhi. Jujur, di zaman sekarang ini kita kewalahan dan sering mengalami kesusahan yang namanya mendengar dan patuh dari anak kita. Jika kita bandingkan dalam kehidupan kita pada zaman yang lalu, apalagi kita yang kelahiran yang disebut dengan baby boomer. Kalau dulu orang tua memanggil kita, panggilan pertama itu suaranya masih biasa. Kalau sudah panggilan kedua, suaranya sudah semakin meninggi. Kalau sampai suara yang ketiga, pasti suaranya semakin kuat, dan pohul-pohul Batak atau ketupat Bangka Hulu itu sudah menanti kita. Tapi sekarang lihatlah, ketika kita memanggil anak kita, ada anak yang mendengarkan panggilan itu sepertinya acuh tak acuh. Dan untuk mematuhi apa yang kita mintakan pun, terkadang anak itu sangat pintar untuk ngeyel, untuk menidakkan apa yang kita mintakan kepada anak itu. Ini merupakan masalah dalam kehidupan kita. Karena itu anak-anak kami sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hormat, tunduk, taat kepada orang tua itu satu-satunya menjadi jalan untuk mendapatkan berkat dan mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam kehidupanmu, sebagaimana Taurat kelima dalam Taurat kita. Tidak ada jalan lain. Kamu harus
menghormati orang tuamu. Dan bagi kita orang tua, kenapa situasi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Paling tidak mungkin dua hal yang harus kita perhatikan. Jangan-jangan kita mengabaikan pengajaran kita kepada anak-anak. Bukankah Alkitab mengajarkan ketika engkau duduk-duduk atau berjalan, itulah kesempatanmu untuk memberitakan firman Tuhan kepada dia. Tapi mungkin kita begitu saja melepas, menyerahkan anak kita itu untuk dididik secara akhlak di sekolah dan secara agama di tengah-tengah gereja. Padahal Alkitab mengatakan bahwa tugas untuk pengajaran kepada anak itu adalah tugas orang tua, dan sekolah maupun gereja itu hanya pembantu untuk mengajar anak-anak kita. Yang kedua, mungkin kita tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Pernah seorang ayah yang pulang hampir malam ke rumahnya dan memang sudah agak sedikit oyong, kemudian mungkin karena gerah dia mandi, pergi ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi dia mengeringkan rambutnya dengan anduk kecil, dan dia lihat anaknya sedang asik bermain game sendiri. Kemudian dia menyanyikan satu lagu Batak, lagunya Arfandi Si Matupang yang berjudul Asa Martuaho. Dia tarik refnya, napasangap na torasna martua doi amang dapotan pasu-pasu sian Tuhani. Yang menghormati orang tuanya akan hidup berbahagia dan dapat berkat daripada Tuhan. Tapi anaknya langsung nyeletuk, papi aja dulu. Kenapa anaknya nyeletuk seperti itu? Bisa saja dia melihat bahwa ternyata bapaknya sendiri pun tidak bisa menunjukkan rasa hormat dan taat kepada orang tuanya. Saudaraku, hidup kita, apa yang kita pertontonkan setiap hari kepada anak-anak kita, itulah yang ditiru, itulah yang diteladani oleh anak-anak kita itu. Betapa kecewanya anak-anak kita ketika apa yang kita katakan tidak sesuai dengan perbuatan kita itu sendiri. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hai bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau Paulus mengatakan di sini jangan menyakiti hati anakmu, bukan berarti kita akan membiarkan anak kita begitu saja berlaku sesuka hatinya, atau mungkin mengendurkan disiplin kita seperti mengendurnya PSBB itu. Bukan. Disiplin tetap disiplin. Pengajaran harus tetap pengajaran. Bila penting ada cambuk, ada pukulan yang membuat efek jerah kepada anak kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Disiplin tetap disiplin, salah tetap harus disalahkan, tetapi harus konsisten dan konsekuen. Sering terjadi dalam mendidik anak, kita melakukan ketidakadilan. Kepada yang satu kita tegas, kepada yang satu kita tidak melakukannya demikian. Atau mungkin yang terjadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, maka amarah kita sangat meluap. Tetapi ketika sang ayah salah kepada anak, ada rasa enggan daripada suami itu, serta orang ayah itu untuk meminta maaf kepada anaknya. Mungkin karena ada istilah yang dikenal dengan suami atau ayah itu dibentengi oleh dua pasal. Pasal pertama, suami atau ayah tidak pernah salah, dan ketika suami atau ayah itu salah, lihat pasal yang pertama. Kalau itu tetap berlaku, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang terjadi sama seperti firman Tuhan mengatakan, supaya jangan kering atau supaya jangan tawar hatinya. Tawar hati di sini artinya hilang semangat. Kalau semangat sudah hilang, firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan di sana,
Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang yang kering berarti tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Yang terjadi adalah lost generation atau putusnya satu generasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga bahagia merupakan harapan semua orang, dan itu bisa digapai dengan memelihara harmoni rumah tangga orang percaya yang di dalamnya setiap orang berperan dengan fungsinya masing-masing, dan itu hanya bisa terlaksana apabila semua orang di tengah-tengah keluarga itu menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Benar kata firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu tambah berkelimpahan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Selamat membangun keluarga bahagia dengan memelihara hartop, harmoni rumah tangga orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk satu penyertaan, sehingga kami hingga saat ini masih dapat merasakan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan telah diperdengarkan di dalam persekutuan kami, mengajarkan Tuhan supaya kami memiliki ketaatan yang teguh, dan melalui ketaatan itu kami dapat melakukan suatu harmoni di tengah-tengah keluarga kami untuk membangun satu keluarga bahagia. Kami rindu Tuhan setiap jemaat-Mu menjadi keluarga yang berbahagia, yang di tengah-tengahnya ada selalu campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Engkaulah yang membentuk setiap persekutuan di tengah-tengah keluarga, dan hanya kasih setia Tuhan sajalah yang memampukan kami untuk bertindak seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya ke tangan Tuhan saja. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, terlebih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merasakan sukacita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan semakin tambahkan segala sesuatu yang baik yang mereka rindukan, supaya Tuhan penuhi, supaya mereka semakin dapat merasakan sukacita yang melimpah di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapa, karena Tuhan semakin menambahkan orang-orang yang rela mengulurkan tangannya, memberikan segala kebaikan-kebaikan di tengah-tengah gereja-Mu untuk boleh disalurkan kepada jemaat-jemaat yang memerlukan. Apapun itu Tuhan, berkat yang disampaikan melalui gereja-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Dan kami mau Tuhan, supaya Tuhan semakin menambah berkat-Mu yang melimpah kepada tangan-tangan yang terulur. Kiranya pada hari-hari yang kelak, hari kelak, mereka masih bisa memberikan yang terbaik lagi. Tolong Tuhan Engkau melawat seluruh saudara-saudara kami yang hingga saat ini yang harus terbaring oleh karena sakit penyakit atau dalam proses pemulihan. Apapun itu pergumulannya Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun, memberikan kekuatan supaya mereka yakin bahwa ada Engkau yang pantas untuk mereka andalkan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua program kerja yang ada di gereja-Mu. Mungkin banyak yang akan terkendala, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami, terkhusus untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mau Tuhan Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami hadapi,
kami akan melakukan persiapan-persiapan semampu kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk pemimpin negeri kami yang selalu berupaya dengan segala kekuatan. Biarlah Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, dan kepada para pejuang-pejuang kami yang hingga saat ini masih bertarung untuk melakukan yang terbaik demi keselamatan masyarakat kami. Engkau tambahkan hikmat kekuatan supaya mereka beroleh keselamatan dan keluarganya juga Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.